Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami ada di hadirat-Mu, kami memuji-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Kau ada di tengah kami ya Tuhan, Kau yang bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Kau yang berfirman, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bila kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan segala kelaparan dan kehausan, puaskan kami dengan firman-Mu, teguhkan firman-Mu dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus, dan kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap gok dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Shalom saudaraku yang terkasih, sukacita bersama dengan saudara walaupun lewat live streaming tidak mengurangi sukacita kita dan urapan Tuhan dalam hidup kita. Dimanapun saudara berada, saya berdoa semua kita baik-baik dan aman dalam lindungan Tuhan. Saya mengajak kita untuk buka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, kita mau lihat firman Tuhan ayat 17 sampai yang ke-19, yang adalah bagian dari khotbah Petrus di hari Pentakosta. Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 19. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ayat 19, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Dan inilah tema khotbah saya hari ini, darah, api, dan gumpalan asap. Darah, api, dan asap. Tiga unsur yang berbicara mengenai mujizat dan karya Tuhan di akhir zaman ini. Di masa genting pandemi ini adalah baik bagi kita untuk terus mengingat visi dari gereja kita sebagaimana yang Tuhan sampaikan dan nyatakan kepada Gembala Sidang Pendeta Paryaji dari Wahyu 6 ayatnya yang ke-6, bahwa minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Walaupun ada masa yang genting dan berbahaya, tapi kita punya harapan, kita punya pegangan bahwa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Darah, api, dan gumpalan asap. Saya percaya saudaraku bahwa kalau saudara mendengar kata darah dan api, saudara akan otomatis ingat minyak dan anggur. Karena anggur adalah darah Yesus. Anggur berbicara mengenai pengorbanan darah Yesus, karya salib Yesus. Dan itulah bagaimana kita diselamatkan melewati darah Yesus. Kita percaya kepada karya penebusan anak domba. Darah berbicara mengenai keselamatan. Dan saya yakin kalau saudara
dengar kata api, saudara akan ingat minyak. Ya, minyak adalah bahan bakar untuk pelita misalnya. Zaman itu di zaman Israel orang bakar minyak untuk mendapatkan api. Misalnya di bait Allah atau di kemah suci Musa, 7 kaki dian itu hanya boleh dinyalakan dengan minyak zaitun. Bahan bakar untuk menyalakan 7 kaki dian itu hanya boleh minyak zaitun. Darah dan api. Itu berbicara mengenai minyak dan anggur. Dan saya percaya ini adalah karya Tuhan di akhir zaman ini, saudaraku. Dan di zaman yang dalam situasi pandemi, di rumahmu masing-masing, mari kita pegang firman Tuhan, minyak dan anggur tidak dirusakkan. Terus kita berdoa kepada Tuhan supaya badai ini cepat berlalu, supaya tingkat infeksi makin melandai di masyarakat. Kita doa semuanya cepat berlalu, tetapi tetap ingat bahwa iman dan pengharapan kita utama adalah bukan masker, bukan vaksin, bukan cuci tangan, walaupun wajib semuanya itu harus kita lakukan. Tapi iman dan pengharapan utama kita adalah Yesus Kristus. Bahkan kalau saudara renungkan kata Yesus Kristus, saudara akan melihat linknya, hubungannya dengan minyak dan anggur. Yesus, Yeshua, Juru Selamat, berbicara mengenai darah, anggur. Tapi kalau saudara renungkan kata Kristus, Masyiah, yang artinya yang diurapi, saudara akan mengingat minyak. Jadi minyak dan anggur berbicara mengenai karya penebusan Yesus. Minyak dan anggur berbicara mengenai Yesus, yaitu pribadinya dan karyanya. Di zaman akhir ini, Tuhan mengadakan mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi. 3 tanda ini, saudara: darah dan api dan gumpalan asap. Seperti saya katakan, darah mengingatkan kita kepada anggur, dan api mengingatkan kita kepada minyak. Dan bagaimana dengan gumpalan-gumpalan asap? Saya percaya bahwa gumpalan asap berbicara mengenai awan kemuliaan Tuhan. Bahkan gumpalan asap akan membentuk awan. Dan ketika Tuhan hadir dalam perjanjian lama di kemah suci, di bait Allah, ketika Tuhan hadir, ada tiang awan, ada awan kemuliaan. Saudaraku yang terkasih, saya percaya bahwa minyak dan anggur, darah dan api akan mendatangkan hidup yang penuh kemuliaan Allah. Minyak dan anggur akan membuat kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Kenapa minyak dan anggur mendatangkan kemuliaan? Jangan bosan untuk baca lagi Hakim-Hakim 9 ayat 9. Jangan bosan dengan ayat ini, saudara. Kita lihat, tolong ditampilkan. Baca lagi Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Kita lihat ayatnya yang ke-9. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk memuliakan Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Kata menghormati bisa ditukar dengan memuliakan karena sinonim dan sama saja.
Kata kavod dalam bahasa Ibraninya itu bisa diterjemahkan sebagai menghormati, juga bisa diterjemahkan sebagai memuliakan. Akar semitik dari kata kavod, arti harafiahnya adalah bobot atau berat. Itu arti harafiah atau literalnya. Tapi penggunaannya secara kiasan atau secara figuratif adalah hormat atau kemuliaan. Misalnya dalam bahasa Indonesia, saudara, ya ada kata tanah dan air. Tanah memiliki arti harafiahnya yang kita ketahui dan juga air. Tapi kalau tanah dan air digabung jadi tanah air, artinya bukan secara harafiah lagi. Artinya adalah negara, kampung halaman, ya tanah dan air. Kalau digabung memiliki arti kiasan. Jadi setiap kata ada arti kiasannya dan ada arti harafiahnya. Arti harafiah untuk kavod, arti harafiahnya adalah bobot atau berat. Saya percaya minyak dan anggur itu berbobot. Minyak dan anggur itu daging, bukan susu. Itu memiliki bobot, itu memiliki berat. Dan minyak dan anggur berbicara mengenai karya pengorbanan Tuhan Yesus yang mendatangkan gumpalan asap. Yang berbicara mengenai apa? Gumpalan asap itu, saudara. Gumpalan asap itu berbicara mengenai kemuliaan Allah. Di masa pandemi ini, saya percaya hanya dekat Allah kita tenang, dan kemuliaan Tuhan adalah perlindungan kita. Dalam kemuliaan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, kita dilindungi dari segala sudut. Kemuliaan Tuhan adalah perisai utama saudara dan saya. Sebab di akhir zaman ini, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Karena minyak, pohon zaitun berkata bahwa dia memiliki tugas, dia memiliki visi. Apa tugas dan visi dari pohon zaitun? Untuk memuliakan Allah dan manusia. Demikian juga pohon anggur. Kita lihat Hakim-Hakim 9 ayat 13. Ayat yang ke-13, tadi kita baca ayat yang ke-9, kita lompat ke ayatnya yang ke-13. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Pohon zaitun dan pohon anggur bukanlah pohon yang tanpa bobot yang dapat melayang-layang. Melayang-layang adalah gambaran enteng, ya, bisa melayang-layang, nggak ada beratnya, nggak ada bobotnya. Tetapi minyak dan anggur punya kavod. Orang Ibrani kalau mengatakan selamat kepada satu sama lain selain mazel tov yang kita ketahui adalah kol hakavod. Kol hakavod, kol artinya segala atau semua, segala hormat. Ya, kalau seseorang melakukan pekerjaan yang baik, good job, itu bahasa Ibraninya kol hakavod, segala hormat. Ya, kol hakavod, segala hormat. Hormat, kemuliaan adalah sesuatu yang berbobot, sesuatu yang berat. Di akhir zaman ini semua yang enteng lewat. Kita ingat bahwa Raja Belshazzar ditimbang oleh Tuhan. Mene mene tekel ufarsin. Yang tulisan di dinding itu diterjemahkan oleh Daniel. Bahwa raja ditimbang dan terlalu ringan. Sehingga masa pemerintahannya diperpendek oleh Tuhan. Dan besoknya setelah ditimbang itu, saudara, dia mati. Dan kerajaannya, kerajaan Kasdim atau Babilonia itu dipecah. Saudaraku, biarlah iman kita kepada Kristus memberikan kepada kita bobot.
Biarlah generasi minyak dan anggur menjadi generasi yang berbobot di akhir zaman ini. Karena minyak dan anggur mendatangkan kemuliaan Allah. Karena minyak dan anggur berbicara mengenai karya penebusan Tuhan Yesus. Biarlah hari-hari ini kita haus dan lapar, saudaraku, akan Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita rindu akan kemuliaan Allah, bukan kemuliaan yang lain. Karena kemuliaan Allah itu perisai bagi kita dan perlindungan bagi kita. Menarik sekali, darah, api, dan gumpalan asap. Kita butuh minyak dan anggur. Kita butuh darah dan api dalam hidup kita. Kita butuh darah dan minyak dalam hidup kita. Coba kita lihat firman Tuhan, saudaraku, dalam Imamat pasal yang ke-14. Imamat pasal yang ke-14 ini adalah pasal yang menarik, yang berbicara mengenai pentahiran orang kusta. Pentahiran orang kusta. Orang kusta di perjanjian lama berbicara mengenai orang berdosa, seperti saudara dan saya. Orang berdosa yang harus diselamatkan. Orang berdosa yang harus ditahirkan. Menarik, saudaraku, bagaimana orang kusta di perjanjian lama itu harus dikuduskan, harus ditahirkan. Orang kusta ditahirkan harus memakai darah dan minyak. Berbicara sekali lagi mengenai Yesus dan karya penebusannya. Yeshua, kita mengingat anggur, kita mengingat darah. Dia juru selamat. Yeshua artinya Tuhan yang menyelamatkan. Kita ingat darah. Tapi Mashiach atau Kristus itu bukan anggur, bukan darah, tapi minyak. Dia yang diurapi. Yesus Kristus. Saya ingat satu cerita di sekolah minggu. Ada ibu guru sekolah minggu bertanya kepada anak-anak sekolah minggu, siapa nama ibu Yesus? Ada anak namanya Joni yang sok tahu, saudara. Ya, Joni angkat tangan. Nama ibu Yesus adalah Maria Kristus. So tahu dia, saudara. Kok kamu bilangnya Maria Kristus? Ya itu kan nama belakang Yesus. Dia bilang, bukan. Itu bukan nama family. Itu bukan nama marga. Kristus bukan seperti misalnya Panggabean, bukan. Kalau Panggabean itu nama marga, nama keluarga, nama family. Tapi Kristus bukan nama keluarga, bukan marga, saudara. Kristus artinya Mashiach, yang diurapi. Kita lihat Imamat 14 ayatnya yang ke-25. Kita mau baca sampai ayat yang ke-28. Menarik sekali bagaimana orang kusta ditahirkan, bagaimana orang berdosa harus dikuduskan, yang adalah implikasinya bagi kita yang ada di perjanjian baru ini. Imamat 14 ayat 25. Ia berbicara mengenai imam yang menguduskan orang kusta. Ia harus menyembelih domba tebusan salah. Dan imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan membubuhnya pada cuping telinga kanan orang kusta itu. Ini orang kusta. Dan pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Perhatikan bahwa orang yang kusta harus ditahirkan yang pertama dengan darah. Tapi bukan hanya darah, ini juga melibatkan minyak. Kita lihat ayat 26. Dan imam harus menuang sedikit dari minyak itu ke telapak tangan kirinya. Lalu sedikit dari minyak itu haruslah dipercikan oleh imam dengan jari kanannya 7 kali di hadapan Tuhan, 28. Kemudian imam harus membubuh sedikit dari minyak itu pada
lagi-lagi cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan pada ibu jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana dibubuhi darah tebusan salah itu. Di tempat mana dibubuhi darah tebusan salah itu. Artinya di mana ada darah, di situ ada minyak. Minyak mengikuti darah. Urapan mengikuti pengorbanan darah Yesus. Darah, api, dan gumpalan asap. Minyak dan anggur mendatangkan kemuliaan Allah. Banyak orang mau diurapi, tapi nggak mau melewati darah. Banyak orang mau kuasa, tapi nggak mau berkorban. Itu kenapa Gembala Sidang selalu menekankan roh martir, roh pengorbanan. Karena minyak mengikuti darah. Di mana ada darah Yesus, ada kuasa, ada urapan, dan ada api, ada mujizat. Sekali lagi, darah, api, dan gumpalan asap. Perhatikan saudaraku, orang kusta itu harus dibubuhi darah pada telinga, lalu pada ibu jari, dan pada jempol pada kaki. Ibu jari pada kaki kanannya. Ya, telinga, ibu jari, dan ibu jari kaki harus dibubuhi oleh darah Yesus. Hari ini saya berbicara mengenai Kristus. Hari ini kita beritakan Kristus. Setiap kita beritakan Injil itu seperti naruh darah pada telinga saudara. Seakan-akan seperti itu. Kita taruh darah pada pendengaran saudara, supaya pendengaranmu dikuduskan. Karena telinga ini sudah terlalu banyak dengar mengenai pandemi COVID-19, mengenai ancaman resesi ekonomi. Mungkin telingamu kebanyakan dengar gosip juga saudara, yang harus dikuduskan dari segala kecemaran. Telinga ini terlalu banyak mendengar kabar buruk. Firman Tuhan berkata, Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Saya sering mendengar ayat itu dikutip, tapi selalu pendeta mengutipnya bukan firman Kristus, tapi firman Allah. Padahal Roma 10:17, perhatikan baik-baik, itu bukan firman Allah, firman Kristus. Segala sesuatu harus ujung-ujungnya Yesus. Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah. Tapi yang datangkan kuasa, datangkan iman adalah firman Kristus. Karena Allah terlalu general, terlalu umum. Tapi Kristus lebih spesifik. Yaitu mengenai kematian dan kebangkitannya. Dia yang mati, dia yang bangkit dari antara orang mati. Itulah yang harus diberitakan. Semuanya harus mengenai Yesus. Semuanya harus ditafsirkan dari filter Yesus. Terutama kematian dan kebangkitannya. Dari Kejadian sampai Wahyu, saudaraku, semuanya berbicara mengenai Yesus. Karena kalau tidak ada Yesusnya, maka itu jadi agama yang mati. Maka semua harus ada darahnya, semua harus ada Yesusnya. Apalagi nanti kita akan perjamuan kudus. Kau akan dengar firman mengenai Yesus, mengenai darah. Saudara, itu seperti menaruh darah sekali lagi pada telingamu. Dan darah juga harus ditaruh pada ibu jari, pada tangan. Kenapa? Karena apa yang kau dengar akan mempengaruhi apa yang kau lakukan. Perbuatanmu, tingkah lakumu, itu ditentukan oleh apa yang kau percaya, cara berpikirmu, dan sistem kepercayaanmu yang didapatkan dari apa yang engkau
dengar. Apa yang kita dengar mempengaruhi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Dan apa yang kita kerjakan akan mempengaruhi jalan hidup kita, yaitu kaki. Itu kenapa kaki, ibu jari kaki harus dibubuhkan dengan darah. Ya, telinga, tangan, dan kaki. Setelah dibubuhkan dengan darah, maka akan dibubuhkan dengan minyak. Di tempat yang sama. Gak boleh minyak duluan, baru darah. Harus darah duluan. Orang yang mengejar kuasa, orang yang mengejar mujizat tanpa darah, itu berbahaya. Kita tidak bisa datang ke hadirat Tuhan tanpa Yesus. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa tanpa darah. Jangan coba-coba datang menghadap Allah yang kudus, Allah yang suci tanpa darah. Itu mendatangkan murka Allah. Itu mendatangkan kematian. Menghadap Tuhan dengan darah artinya kita percaya dan menerima korban penebusan Tuhan Yesus. Itu kenapa di Tiberias saya percaya banyak terjadi tanda-tanda dan kuasa yang adalah peneguhan dari ilahi mengenai, saudaraku yang terkasih, perkenanan Tuhan atas gereja. Sebab salib Tuhan ditinggikan, sebab darah dimuliakan. Di mana ada darah, di situ ada kuasa, di situ ada api, di situ ada minyak. Dan minyak dan anggur ini, saudaraku, mendatangkan gumpalan-gumpalan asap. Asap yang ngebul, yang gumpalan. Mengingatkan kita kepada zaman kemah suci Musa ketika hadirat Tuhan datang. Awan kemuliaan muncul. Saya berdoa, saudaraku, awan kemuliaan itu ada dalam hidup kita, ada dalam gereja kita, ada dalam setiap rumah saudara. Hari ini saudara bersatu dengan minyak dan anggur. Dan minyak dan anggur mendatangkan kemuliaan Allah. Mari kita percaya ada kemuliaan Allah di rumah saudara masing-masing. Dan kemuliaan itu melindungi kita seperti tembok api di sekeliling kita. Tidak ada virus yang dapat menjebolnya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudaraku yang terkasih, coba kita lihat ayat lain lagi dari firman Tuhan. Ketika awan kemuliaan ini hadir, coba lihat 2 Tawarik 5 ayat 14. 2 Tawarik pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14. 2 Tawarik 5:14. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Ingat ayat ini baik-baik. Ketika awan itu datang, gumpalan asap, darah, api, dan gumpalan asap. Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah. Sehingga kemuliaan itu kadang very tangible, kadang dapat dirasakan, kadang fisik. Dia bermain fisik kadang, saudara. Sehingga ya kadang orang bisa rebah dalam roh seperti imam-imam zaman Salomo di 2 Tawarik tadi, saudara. Kemuliaan Tuhan yang didatangkan oleh darah dan api, yaitu minyak dan anggur. Ya, saya percaya Tuhan berdaulat dan dapat menjalankan manifestasinya sesuai dengan kehendaknya. Dan kadang orang bisa rebah dalam roh, saudaraku, tapi jangan kita pikir ya bahwa rebah dalam roh itu
suatu keharusan. Ketika kemuliaan Tuhan datang, saudaraku, patokannya adalah bukan rebah dalam roh atau tidak. Karena apalagi aliran karismatik, seperti ya kita pun juga adalah bagian di dalamnya, saudara. Tapi banyak aliran karismatik yang terlalu sensasional, ya, yang mengejarnya jatuh rebah dalam roh. Wah, Roh Kudus turun. Wah, bulu kuduk merinding. Ya, atau waduh, hadirat Tuhan ada di sini, alis saya ketarik. Itu jangan jadi patokan dari hadirat atau kemuliaan. No. Bukan itu patokannya. Banyak orang yang hanya mencari sensasi dengan rebah-rebah dalam roh ini. Pernah satu kali ada seorang pendeta mendoakan saya, saudara, dan pendeta ini gak malu-malu, dia dorong saya. Dan mungkin banyak saudara jadi korbannya juga. Saya tidak mau rebah karena didorong. Jidat ini saya tahan, saudara. Ya, kuat-kuatan antara tangan dia dan jidat saya. Saya tidak mau, ya, didorong. Lalu jatuh hanya untuk show. Karena banyak orang yang mencari sensasi dengan rebah dalam roh, ya, menyuruh jemaat misalnya. Jemaat sekalian pegangan tangan. Itu teknik, saudara, teknik. Supaya satu jatuh, semua jatuh. Jangan kita kejar sensasi dari kemuliaan Allah. Jangan curi kemuliaan Allah. Jadi apa patokan dari kavod? Jadi apa patokan dari kemuliaan Allah ini? Bukan jatuh, bukan rebah, yang penting, tapi yang penting dari kemuliaan Allah ini adalah hidup yang diubahkan. Kita lihat 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga, boleh ditampilkan ayatnya yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah. Itu dia, saudara. Bukan rebah, bukan jatuh, bukan bulu kuduk merinding, alis ketarik, atau betis naik, saudara. Ya, tapi lu berubah atau tidak hidup lu, itu yang penting. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, itu dia, dalam kemuliaan yang semakin besar. Hati-hati dengan orang-orang yang mencari sensasi, saudara, atas nama kemuliaan Tuhan dan dengan segala manifestasinya yang menghebohkan, yang menarik. Ya nggak apa-apa rebah dalam roh, nggak apa-apa. Tapi ujung-ujungnya ada mujizat atau tidak, sembuh atau tidak orang itu. Ujung-ujungnya apakah orang itu mengalami pengalaman perjumpaan pribadi dengan Yesus atau tidak. Bukan jatuh, bukan rebah yang penting. Saya teringat kesaksian terakhir dari Ibu Gembala Sidang. Ketika ia bertobat, terima Yesus, suaminya menentangnya. Suaminya keras. Suaminya melarang ia ke gereja. Suaminya menjual keyboardnya karena ia main keyboard untuk melayani Tuhan, dijual. Bahkan mobilnya juga dijual supaya istrinya tidak bisa pergi kemana-mana. Dan seperti kesaksian Ibu Gembala Sidang, Ibu Gembala Sidang tidak melawan, tidak membantah dan tidak membangkang atau memberontak. Dia bersaksi bahwa di ruang tamu dia tidur di sofa, pisah ranjang karena bertengkar. Tapi ia bersaksi, saudara, di ruang tamu itu ia serahkan semuanya kepada Tuhan. Ia tidak mau melawan, tidak mau membangkang. Dia memilih untuk tunduk dan taat kepada suaminya, yang walaupun saat itu keras dan menghalanginya dari Yesus, tapi ia menunjukkan satu pengorbanan yang mulia. Tetap tunduk dan tetap hormat kepada suami dan serahkan kepada Tuhan. Ibu Gembala bersaksi bahwa ia bangun di ruang tamu yang gelap di awal pagi hari subuh saat itu, saudara. Gelap,
Ia tidak melihat siapapun, tapi ia merasakan satu hadirat yang berbobot. Ada kavod, ada hadirat Shekinah. Ia tidak melihat apapun, dia tidak melihat Yesus, tapi hadirat Yesus bisa dirasakan. Ia merasakan sesuatu yang tangible. Dan suaminya keluar dari kamar. Sudah bukan Paryaji yang dulu lagi. Dia sudah diubahkan. Karena dia sudah berjumpa dengan Yesus. Seseorang yang berjumpa dengan Yesus mustahil menjadi orang yang dulu lagi. Ada sesuatu misteri ketika kita lihat Yesus. Kita diubah secara otomatis, tanpa sadar kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Perubahan yang kita tidak sadari. Sama seperti ketika Musa melihat kemuliaan Allah, wajahnya bersinar, tapi Musa nggak sadar. Saya percaya perubahan yang sejati adalah perubahan karena kemuliaan Allah yang kita tidak sadari. Itu perubahan yang sejati, kita tidak sadar bahwa kita sudah berubah. Orang lain yang menyadari kita sudah berubah. Lewat minyak, lewat anggur, ada kemuliaan Allah. Ketika Ibu Gembala memutuskan untuk pikul salib dan melewati proses mati seperti Yesus dan bangkit seperti Yesus itu, kuasa Tuhan muncul. Kuasa Tuhan terjadi atas suaminya, dan suaminya melihat Yesus. Patokan dari kemuliaan Allah sekali lagi bukan rebah jatuh-jatuh, bukan bulu kuduk merinding, saudara. Tapi kemuliaan Tuhan adalah perjumpaan dan pengalaman hubungan pribadi dengan Yesus yang mendatangkan perubahan. Mari kita percaya di era ini minyak dan anggur mendatangkan kemuliaan Allah. Di masa-masa sukar ini kemuliaan Tuhan menjadi perlindungan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita percaya kemuliaan Tuhan adalah bagian kita. Lewati darah, lewati api, kita akan melihat gumpalan azab, awan kemuliaan. Kemuliakan namamu, Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Angkat tanganmu di depan Tuhan di rumahmu masing-masing. Kemuliakan namamu, Yesus. Kemuliakan namamu, Yesus. Mulia namamu, Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Ku mengagungkan namamu, Yesus. Agung namamu, Yesus. Namamu besar. Angkat tanganmu, angkat hatimu, beri dia kemuliaan sebab dia layak. Kemuliakan namamu, Yesus. Mulia namamu, Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, Yesus. Agung namamu, Yesus. Namamu besar dan
menerima hormat, kuasa, dan kemuliaan. Angkat tanganmu, katakan kumuliakan, kumuliakan nama-Mu. Yesus, muliakan nama-Mu. Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kumuliakan nama-Mu, Ilham, ku agungkan nama-Mu. Yesus, agung nama-Mu. Yesus, nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-91. Boleh ditampilkan dan kita baca sama-sama, saudaraku, di rumah masing-masing. Kita baca Mazmur 91. Saya mau baca Mazmur 91 beberapa kali. Saya khotbah ini karena orang tentara Israel kalau perang itu dia baca pasal ini 7 kali. Mari kita baca 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah
angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Lebih sungguh sama-sama kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Nyatakan kemuliaan bagi di tempat maha tinggi, Kau Raja, diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan, oh jadilah kehendak seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Satukan hati kita, satu dalam Bapa kami dalam kerajaan surga. Kemuliaan-Mu di tempat yang maha tinggi bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih-Mu, kemurahan-Mu, kemuliaan-Mu yang selalu ada bagi setiap kami. Kami bersyukur buat hari lepas hari penyertaan Tuhan sempurna, bulan demi bulan penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Dan kami nyatakan hanya Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak kami puji, kami tinggikan, kami agungkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur buat perjumpaan kami melalui ibadah Gereja Tiberias dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur buat pelayanan Gereja Tiberias sampai hari ini menjangkau setiap kami yang boleh tersambung dalam ibadah online. Kami percaya kuasa Tuhan sanggup tolong setiap kami, kuasa Tuhan sanggup menjamah kami, mengadakan tanda kuasa mujizat bagi setiap kami yang percaya. Kami ucapkan berkat bagi hamba-Mu yang telah sampaikan firman Tuhan. Rabi berkati hamba-Mu Pendeta Dr. Aristo Pariaji dalam berkat kasih perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala yang jahat, diberkati Tuhan bersama dengan keluarga. Di doa Tuhan Yesus dimanapun hamba-Mu melangkah melayani, memenangkan banyak jiwa-jiwa, menghantar lautan manusia dalam kerajaan sorga. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini bahwa firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami percaya mengajar kami, menguatkan setiap kami menjadi jawaban bagi setiap kami. Sebelum kami siapkan hati kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus, menyatu dengan yang terbaik tubuh dan darah Tuhan, sakramen perjamuan kudus ada kuasa, mujizat, kemenangan bagi setiap kami. Kami rindu membawa korban syukur persembahan kami di pagi hari. Kami membawa persembahan bukan karena kuat dan gagah hebatnya kami, tetapi karena kuat dan gagah hebatnya Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Urapi berkati setiap yang kami kerjakan, kami lakukan saat sungguh-sungguh kami andalkan Tuhan. Tuhan memberi kemenangan bagi kami. Ini doa kami, ini persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan terima kasih buat setiap rupiah persembahan saudara di pagi hari ini. Kita siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menyempurnakan, menyucikan setiap kita. Sama-sama di hadapan Tuhan kita bangkit berdiri. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi setiap kami. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi setiap kami. Mensucikan, menyembuhkan kami, menyembuhkan. Sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, sambut sakramen perjamuan kudus. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi setiap kami. Oh, tubuh dan darah
Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesempatan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti dan anggur adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Roti dan anggur adalah bukti semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Dengan tubuh darah Yesus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah Imam Besar Agung dari pengakuan iman kita. Inilah pengakuan iman kita. Kita katakan bersama dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak menjamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak terkapar di ruang ventilator. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak poligami, kami tolak perzinahan, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Kami doa punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna. Kami tolak tuli, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan setiap sistem dalam tubuhku sempurna, antibodi, kekebalan tubuh, imunitas sempurna, pernafasan sempurna, paru-paru sempurna. Kami tolak flek dalam nama Yesus. Kami tolak virus corona COVID-19 atasku dan keluargaku dalam nama Yesus. Pencernaan sempurna, peredaran darah syaraf sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat, asam lambung dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut
sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana, makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Dengan tubuh darah Yesus berkat kami lebih dari itu. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Mari kita berdoa untuk minyak urapan ini, dan saudara di rumah masing-masing siapkan minyak urapan saudara. Kita percaya apa yang firman Tuhan katakan, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di sorga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di sorga. Mari kita percaya minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kita angkat minyak urapan kita, kita sama-sama berdoa. Katakan bersama saya, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kepala saudara, atas kening saudara, terutama saudara yang isoman hari ini, sembuh dalam nama Yesus. Oleskan atas diri saudara dan percaya urapan Tuhan ada atasmu. Mari kita satu di dalam doa. Kami berdoa bersyafaat, ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati gembala dan ibu. Tuhan beri umur panjang dan kesehatan, berkati, lindungi hamba-hambamu, anak-anakmu yang melayani di rumahmu saat ini. Berkati worship leader Bapak Glenn dan rekan, imam pemusik Pak Renaldi dan rekan, berkati para singer, berkati bagian media. Kami doa ya Tuhan, lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Kami terima berkat Tuhan, berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarech Adonai vayishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'chonecha, Yisa Adonai Anav elecha v'yashem lecha shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu
dan anak-anak-Mu. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.